Kita semua kayaknya setuju ya, kebebasan itu adalah hal yang super penting. Kita memperjuangkannya, bahkan ada yang rela mati demi kebebasan. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar nanya, apa kita ini sebetulnya bebas? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar paradoks ini yang mungkin bakal menantang semua yang kamu pikir kamu tahu tentang kebebasan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan besar yang mungkin agak bikin gak nyaman. Terus, kita akan gali ide-ide dari tiga pemikir raksasa, Kierkegaard, Sartre, dan Berlin. Sebelum akhirnya, kita coba rangkum semuanya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja to the point. Kamu mungkin ngerasa bebas waktu milih mau ngopi apa pagi ini, atau mau nonton film apa malam nanti. Tapi, apakah itu kebebasan yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan itu cuma ilusi yang nyaman aja, yang sengaja dibuat supaya masyarakat tetap berjalan normal? Ini pertanyaan yang nggak gampang loh jawabannya. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Dan percaya deh jawabannya itu jauh lebih rumit, lebih dalam dan mungkin lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan. Oke, pemikir pertama kita, Soren Kierkegaard, punya pandangan yang benar-benar beda. Coba dah lupain sejenak ide kalau kebebasan itu asyik dan menyenangkan. Soalnya, menurut dia, kebebasan itu justru jadi sumber dari kecemasan kita yang paling dalam. Nah, Kierkegaard ngebedain dua hal penting. Kalau rasa takut, itu objeknya jelas. Kita takut sama ular, takut ketinggian, tapi kecemasan eksistensial ini beda. Coba bayangin kamu lagi berdiri di tepi jurang. Kamu bukan takut karena bisa jatuh, tapi kamu cemas karena kamu sadar kamu punya kebebasan untuk melompat. Nah, rasa pusing karena pilihan tak terbatas itulah inti dari kebebasan. Cemas karena semua kemungkinan terbuka, dan kita yang harus memilih. Jadi intinya gini, bagi Kierkegaard, kebebasan itu bukan hadiah, tapi beban. Nggak ada buku manual buat ngejalanin hidup. Kita seakan-akan dilempar ke dunia dan dipaksa nulis cerita kita sendiri dari nol, lewat setiap pilihan yang kita ambil. Tanggung jawab total inilah yang rasanya berat banget, tapi justru disitulah letak kehidupan yang otentik. Kalau menurutmu Kierkegaard tadi udah cukup intens, tunggu sampai kamu dengar soal Jean-Paul Sartre. Dia ngambil ide kebebasan ini dan mengubahnya jadi sesuatu yang lebih ekstrim, sebuah kutukan yang provokatif. Kata dikutuk di sini tuh kuat banget. Kenapa? Karena kita nggak pernah minta untuk bebas. Kita tiba-tiba aja dilemparkan ke dunia ini, tanpa ada tujuan atau takdir yang udah ditentuin sebelumnya. Akibatnya, ya kita dipaksa untuk menciptakan makna hidup kita sendiri. Nggak ada tempat buat lari dari tanggung jawab ini. Terus artinya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, tanggung jawab kita itu luar biasa besar. Waktu kamu memilih untuk jadi orang jujur atau sebaliknya, menurut Sartre, kamu itu nggak cuma memilih untuk dirimu sendiri. Kamu sebetulnya lagi ngasih contoh. Beginilah seharusnya semua manusia. Coba bayangin beratnya beban itu di setiap keputusan kecil yang kita ambil. Tentu aja, karena bebannya seberat itu, kita seringkali pengen lari. Nah, Sartre punya istilah buat pelarian ini, yaitu itikat buruk. Ini tuh momen di mana kita bohong sama diri sendiri. Misalnya kita bilang, ya mau gimana lagi, aku terpaksa kerja di sini karena tuntutan keluarga. Atau, aku cuma ikut-ikutan aja. Sartre bakal bilang, itu semua alasan. Kamu sebenarnya sedang memilih untuk tidak memilih. Oke, sekarang kita coba geser sedikit. Dari pergulatan batin yang super eksistensial, kita pindah ke dunia luar, ke ranah politik dan sosial bersama Isaiah Berlin. Isaiah Berlin ini ngasih kita dua kacamata buat ngelihat kebebasan di masyarakat. Pertama, ada kebebasan negatif, yaitu bebas dari campur tangan orang lain. Contohnya, kebebasan berpendapat, intinya hak untuk nggak diganggu. Sebaliknya, ada kebebasan positif, yaitu bebas untuk melakukan sesuatu, punya kemampuan dan sumber daya untuk meraih potensimu. Contohnya, hak untuk dapat pendidikan. Nah, disinilah letak bahayanya menurut Berlin. Kebebasan positif, walaupun niatnya baik, bisa banget disalahgunakan. Misalnya ketika ada penguasa yang bilang, kami tahu apa yang terbaik untuk rakyat. Kami akan membebaskan kalian untuk mencapai potensi sejati kalian. Seringkali ini cuma jadi alasan untuk menindas. Mereka mendefinisikan kebebasan versi mereka, dan pada akhirnya malah merampas kebebasan kita yang sesungguhnya. Oke, kita udah ngelihat kebebasan sebagai sumber kecemasan, sebagai kutukan, dan sebagai konsep politik yang bisa jadi pedang bermata dua. Terus, gimana cara kita menyatukan semua potongan puzzle yang kelihatannya saling bertolak belakang ini?
Jadi kita bisa lihat ada 3 level yang berbeda di sini. Kierkegaard ngajak kita melihat ke dalam diri, ke pengalaman pribadi kita dengan kebebasan yang bikin cemas. Sartre membawanya lebih jauh ke level eksistensi itu sendiri. Kebebasan adalah inti dari siapa kita yang membawa tanggung jawab total. Lalu Berlin membawa kita keluar ke arena sosial dan politik, tempat di mana kebebasan jadi pertarungan antara bebas dari dan bebas untuk. Nah, disinilah letak paradoks utamanya. Kebebasan itu nyata. Perasaan pusing saat harus memilih, beban tanggung jawab, itu semua kita rasakan. Tapi di saat yang sama, kebebasan itu nggak pernah absolut. Kita selalu memilih di dalam sebuah sangkar yang nggak kelihatan. Sangkar yang terbuat dari aturan sosial, kondisi ekonomi, dan latar belakang kita. Keduanya benar pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, pembahasan ini nggak ngasih kita jawaban simpel ya atau tidak. Justru sebaliknya, kita diberi sebuah tantangan besar. Mengubah semua perdebatan filosofis ini jadi pertanyaan yang sangat pribadi untuk kita semua. Kebebasan itu nyata, ada di tanganmu, lengkap dengan semua beban dan risikonya. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana kamu akan menghadapinya?